Selamat pagi Bang Bob, perkenalkan nama saya Rafaela Nurandini dengan nomor induk mahasiswa 254 232 0004. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rafaela Nurandini. Bapak dan Ibu sekalian bisa panggil saya Rafaela. Atas nama agen Travel Politeknik Sahid, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian karena telah memilih kami untuk menemani perjalanan Bapak dan Ibu sekalian pada pagi hari ini. Perjalanan kita pada pagi hari ini yaitu menuju ke Pantai Watu Ulo. Pantai Watu Ulo ini terletak di Kabupaten Jember. Dan saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, terutama nanti pada saat kita turun di parkiran, itu diutamakan untuk tidak terburu-buru, utamakan untuk penumpang yang duduk di paling depan turun terlebih dahulu agar antrian tetap aman dan tertib. Yang kedua, karena nanti cuaca di pantai sedikit agak panas, gunakan pakaian yang nyaman supaya aktivitas kita nanti tidak terganggu. Yang ketiga, gunakan sepatu atau sendal yang nyaman karena nanti perjalanan di pantai itu lumayan cukup luas dan panjang. Yang keempat, boleh menggunakan topi. Yang kelima, boleh menggunakan kacamata hitam. Yang keenam, jangan lupa untuk membawa botol minum atau tumbler supaya cairan di tubuh kita itu tetap terjaga dan tercukupi. Sebelum meninggalkan bus nanti, diusahakan kepada Bapak dan Ibu jangan melupakan barang bawaan pribadinya. Dicek terlebih dahulu, tidak perlu terburu-buru. Selanjutnya saya ingin mengingatkan tentang K3. Keselamatan adalah prioritas utama kami, jadi mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian patuhi aturan yang sudah kami jelaskan. Yang pertama, tidak bermain terlalu dekat dengan ombak. Yang kedua, mematuhi aturan petugas selama di tempat wisata nanti. Yang ketiga, tidak memanjat batu karang karena di batu karang itu nanti itu cukup licin, jadi takut tergelincir. Yang keempat, menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Yang kelima, segera laporkan kepada saya apabila Bapak dan Ibu memerlukan bantuan saya. Selanjutnya, mari kita sama-sama menjaga keselamatan diri sendiri agar rombongan kegiatan wisata berjalan lancar hingga selesai. Sebelum tiba di lokasi, saya ingin bertanya nih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pernahkah Anda melihat batuan besar yang membentang panjang dari tepi pantai hingga ke tengah lautan, bentuknya seperti ular raksasa? Terdengar unik bukan? Mungkin kita mendengar seperti kisah legenda atau cerita biasa, tapi nyatanya di Pantai Watu Ulo ini kita nanti akan melihat batuan besar yang mirip sekali dengan tubuh sisik ular. Maka dari itu, kenapa Pantai Watu Ulo ini diberi nama Pantai Watu Ulo? Watu dalam bahasa Jawa berasal dari kata batu, dan ulo dalam bahasa Jawa berarti ular. Selanjutnya, Pantai Watu Ulo ini terletak sekitar 40 km dari selatan pusat kota Jember dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai ini memiliki garis tepi yang sangat panjang dan terkenal dengan ombaknya yang cukup besar. Selanjutnya, selain menjadi destinasi wisata unggulan di kota Jember, Pantai Watu Ulo ini menjadi kawasan bagian penting di pesisir setempat, di kehidupan masyarakat pesisir setempat, yaitu sebagian orang bekerja sebagai nelayan. Selanjutnya, tahukah Bapak Ibu, gugusan batu yang menjadi ikon Pantai Watu Ulo ini memiliki panjang sekitar 100 meter dan membentang langsung dari bibir pantai hingga ke tengah lautan. Namun yang menarik, bentuk batu tersebut memiliki pola yang menyerupai sisik ular.
sehingga muncul berbagai cerita yang berkembang hingga sekarang. Konon dahulu terdapat seekor ular sakti berukuran sangat besar yang hidup di wilayah selatan Jawa. Karena suatu peristiwa, tubuh ular tersebut berubah menjadi batu dan membentang hingga ke tengah laut. Batu itulah yang dipercaya sebagai asal mula pantai Watuulo ini. Lanjut, menariknya, setiap wisatawan yang ada di sini biasanya memiliki pertanyaan yang sama. Mana yang lebih penting, fakta atau legenda? Sebagian orang percaya pada cerita rakyat, sebagian lainnya juga percaya pada penjelasan ilmiah. Ketika nanti kita sampai di lokasi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat langsung keberadaan Watuulo. Jadi itu adalah batu yang berbentuk seperti sisik ular, yang bentuknya itu sangat panjang sekali. Mari kita membayangkan sejenak. Bayangkan kita hidup di ribuan tahun lalu, belum ada internet, belum ada teknologi modern. Lalu suatu hari kita melihat batuan panjang yang membentang dari bibir pantai hingga ke tengah lautan. Apa cerita yang kita ambil dari batuan tersebut? Mungkin kita sangat percaya bahwa itu adalah ular raksasa yang berada di pinggir pantai. Pada akhirnya kita menyadari bahwa yang membuat Watuulo istimewa bukan hanya pemandangan, tetapi juga banyak batu karang yang indah dan unik. Selanjutnya, legenda ilmiah yang membuat pantai Watuulo memiliki karakter yang berbeda. Bapak dan Ibu, setiap daerah pasti memiliki cerita yang cukup unik. Masing-masing mungkin memiliki kisah yang berbeda. Biasanya cerita dari zaman dahulu itu seperti awalnya melihat sungai yang besar atau pohon yang besar dan batuan yang unik, lalu dijadikan cerita secara turun-temurun. Cerita tersebut bukan sekedar dongeng, melainkan warisan budaya yang menjaga hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Karena sesungguhnya manusia tidak hanya hidup berdampingan dengan alam, tetapi juga cerita yang diwariskan oleh leluhurnya. Selanjutnya, Pantai Watuulo mengajarkan kepada kita bahwa keindahan tidak hanya berasal dari apa yang kita lihat, tetapi juga apa yang lahir dari makna yang kita berikan. Allah menciptakan bentuk dan manusia menciptakan ceritanya. Keduanya sama-sama menciptakan sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di Pantai Watuulo. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa untuk membawa barang bawaan pribadinya. Jangan sampai barang tersebut tertinggal di dalam bus. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai ada barang bawaan pribadi yang tertinggal di dalam bus. Dan gunakan pakaian yang nyaman, alas kaki yang nyaman, serta jangan lupa membawa tumbler yang berisi minum supaya tubuh kita tetap terisi cairan dengan cukup. Pagi hari ini tidak hanya menghasilkan foto-foto yang indah, tetapi juga menciptakan pengalaman, pengetahuan, dan cerita yang dapat kita bawa pulang. Karena kunjungan yang hebat memang berakhir di lokasi, tetapi interpretasi dan makna akan terus hidup dalam ingatan kita. Selamat menikmati keindahan Pantai Watuulo dan saya ucapkan terima kasih.